Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-5 dengan tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini saya awali dengan sebuah ilustrasi, di mana setiap kali seorang pendeta hendak memarkirkan mobilnya, selalu saja si pendeta mengalami persoalan, padahal sudah disediakan tempat parkir untuk kendaraannya. Persoalannya dikarenakan para pengunjung gereja menggunakan tempat parkirnya seenaknya sendiri, walaupun dengan jelas ada tanda peringatan larangan untuk memarkirkan kendaraan di tempat itu. Awalnya Pak Pendeta mengira bahwa tandanya kurang jelas, sehingga ia minta ditambahkan dengan kalimat penegasan yang berbunyi disediakan khusus untuk pendeta. Walaupun larangan sudah diberikan, para pengunjung gereja masih saja tidak mengindahkannya. Mungkin diperlukan tanda yang lebih tegas lagi, pikir sang pendeta. Kemudian ia mengubah dengan kalimat yang lebih tegas, yang berbunyi, Tuhan menyediakan tempat ini hanya untuk hambanya. Namun, hal ini pun tidak membuahkan sesuatu yang diharapkan. Jemaat tetap saja parkir dengan sembarangan. Dalam keadaan kesal dan sebal, nampaknya Pak Pendeta mendapatkan suatu ide yang cemerlang dan memang hasilnya sangat memuaskan, karena sejak dipasang tanda larangan yang terakhir itu, tidak seorang pun jemaat yang memarkirkan lagi mobilnya di tempat khusus itu. Tahukah Anda apa kalimat yang tertera dalam tanda larangan parkir tersebut? Bunyinya demikian, siapa yang memarkirkan mobilnya di tempat ini diharuskan berkhotbah pada hari Minggu berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa memberitakan firman Tuhan seakan berat, dan tugas itu sepertinya hanya bagi orang tertentu saja, seakan-akan hanya tugas pendeta saja. Tapi sesungguhnya tugas pemberitaan firman Tuhan itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya, karena pemberitaan itu bukan hanya dalam hal berkhotbah di gereja, tapi lebih dari itu, yaitu menjadi khotbah yang hidup selama kita hidup. Supaya kehidupan umat Tuhan boleh mengalami transformasi atau perubahan oleh pemberitaan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita? Siap sediakah kita? Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, baik dalam bentuk kata-kata dan juga perbuatan nyata, ada beragam respon yang kita temukan.
Ada orang yang menerima dengan senang, tetapi kemudian melupakan. Ada orang yang dengan terang melawan dan menolak pemberitaan firman Tuhan. Ada juga yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kali ini Paulus kelihatannya sangat menyadari macam-macam respon terhadap pemberitaan firman Tuhan dalam ruang pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Timotius. Sehingga Paulus perlu menguatkan Timotius melalui suratnya. Karena jelas yang dihadapi oleh Timotius bukan hanya respon positif, namun juga respon negatif dalam menunaikan tugas pelayanannya. Terlebih lagi, kondisi saat itu ada yang berkembang, yaitu pengajaran sesat dan banyak guru-guru palsu yang hanya memuaskan telinga saja. Dan pada saat itu Timotius juga masih muda. Bahkan Timotius akan menghadapi kondisi yang semakin buruk, di mana akan tiba saatnya orang-orang yang dilayani justru tidak mau membuka telinganya bagi ajaran sehat yang diberitakan oleh Timotius. Mereka lebih suka membuka telinganya bagi dongeng-dongeng yang menyukakan hati mereka, seperti yang dicatat dalam ayat 4. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan beberapa nasihat kepada Timotius tentang bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh Timotius dalam memberitakan firman Tuhan, serta bagaimana menghadapi kondisi medan pelayanannya. Yang pertama, Paulus mengatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya dalam melayani. Yang kedua, nyatakanlah apa yang salah. Yang ketiga, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemudian berikutnya kata Paulus, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Setialah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Paulus lewat beberapa nasihat ini menegaskan bahwa upaya transformasi kehidupan itu harus dibarengi dengan cara penyampaian firman Tuhan yang baik dan benar, serta keteladanan hidup dari sang pemberita yang mencerminkan firman Tuhan yang telah diberitakannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita, bahwa pelayanan pemberitaan firman Tuhan tidak tergantung pada baik atau buruknya situasi yang sedang dihadapi. Memang harus diakui dan disadari bahwa ada risiko-risiko atau konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita memberitakan firman Tuhan. Apa yang dirasakan oleh Timotius pada masa itu juga masih terjadi hingga masa kini, bahkan masa kini lebih modern. Karena itu sikap sabar, menguasai diri, serta ketekunan dalam pemberitaan firman Tuhan haruslah kita miliki. Kita harus yakin bahwa Roh Kudus akan memampukan dan menguatkan kita dalam memberitakan firman-Nya. Kemudian saudara-saudara, di setiap kita sebenarnya terpanggil dalam memberitakan firman Tuhan dan harus siap sedia melakukannya baik atau tidak baik waktunya. Tuntutan dalam pemberitaan firman Tuhan bukan tentang bagaimana kita mengatakannya, tetapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita menghidupi setiap kata dalam firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita katakan. Dengan kata lain, khotbah yang hidup itu adalah kehidupan dari sang pemberita atau pengkhotbah itu sendiri, sehingga kehidupan umat Tuhan mengalami transformasi atau mengalami perubahan oleh pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita selalu siap sedia dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa semuanya kami adalah terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan dengan
khotbah yang hidup. Biarlah Tuhan kami dimampukan dalam hal ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi, menguatkan, dan menjadikan kami lebih berhikmat, sehingga orang akan melihat kebaikan di dalam diri kami yang kami lakukan dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa kepada Bapa. Amin.